Hello everyone, welcome to this class, and today we are going to talk about descriptive text. We're also going to talk about the social function, generic structure, and linguistic features. Hari ini kita akan bicara tentang teks deskriptif. Nanti kita akan membahas tentang social function atau fungsi sosialnya, tujuan sosialnya, kemudian juga struktur teksnya, dan yang terakhir adalah kebahasaannya. Oke, kita bahas lebih lanjut. What do you know about the followings? Coba, apa yang kalian tahu tentang hal-hal berikut? The first one, Alfiyah Ibnu Malik. I believe everyone knows about this. Saya yakin banyak yang tahu nih. And then the second one, Kiai Haji Said Akil Siraj. I believe you know this person. And then the last one, Buntut Pesantren. Silakan tulis jawaban kalian di komentar atau kirim langsung lewat email atau WA ke nomor saya. Okay? Now, let's have a look at this text. Ada sebuah teks di sini. The title is The Grand Mosque of Buntut Pesantren. Let me read the text for you. Saya bacain ya. The Grand Mosque of Buntut Pesantren, or also known as Masjid Agung Buntut Pesantren, is probably one of the oldest mosques in Cirebon. It is also the most popular landmark in Buntut Pesantren, an Islamic boarding institution located in Kabupaten Cirebon, West Java. Built in the era of Kiai Abdul Jamil, 1842 to 1919, the mosque has unique characteristics. One of the interesting things about the mosque is the rooftop. Unlike many other mosques, there is no dome on top of this mosque. Instead, the rooftop resembles the one which is usually found on a Hindu temple. This is similar to some older mosques across the Java island, such as the Grand Mosque of Demak. It is believed to be the acculturation of the Islamic and Hindu architecture. Getting to the mosque, there are 5 staircases that symbolize the 5 pillars of Islam. Entering the mosque, there are 9 doors which lead to the inner part of the mosque. The number is believed to symbolize the number of the Islamic saints, or wali, who helped spread Islam across the archipelago. On the sides of the mosque, there are 2 rooms, one on each side. This symbolizes the 2 Islamic creeds, or shahadat. Although this mosque has gone through several times of renovations, the original architecture remains the same. Now, let's have a look at the questions. Try to answer the questions. The first one, what is the text about? Teks yang tadi saya bacakan kira-kira tentang apa tuh? And then the second one, what does paragraph 1 talk about? Apa yang dibicarakan di paragraf pertama teks tadi? Apakah kalian masih ingat? Nanti silakan di reply, kemudian dilihat lagi. Kira-kira paragraf pertama tadi tentang apa? The last question, what are the parts of the mosques described in the text? Bagian-bagian dari masjid yang mana saja yang dideskripsikan, yang digambarkan dalam teks tersebut tadi. Okay, I'll give you some time to think, and you can write down the answers on the comment below, or you can also send me emails or WhatsApp messages. Boleh dikirim lewat email atau dikirim lewat WA, atau tulis di kolom komentar di bawah jawaban-jawabannya. Okay? Now, let's go on. Teks yang sudah saya bacakan tadi adalah sebuah teks deskriptif text. The social function of this text is to describe a particular person, thing, or place. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran tentang seseorang, benda, sesuatu, atau tempat yang tertentu, particular. Jadi secara khusus.
orang tertentu, benda tertentu, atau tempat tertentu. Dalam teks yang tadi saya bacakan tentang Masjid Agung Buntut Pesantren. Nah, ini adalah tujuan dari teks deskriptif. Now, what about the generic structure? Struktur teksnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identification, dan yang kedua adalah description. Identification itu semacam identifikasi tentang pendahuluan apa yang akan diceritakan, apa yang akan digambarkan, apa yang akan disebutkan ciri-cirinya dalam teks itu. Dalam teks yang saya bacakan tadi disebutkan bahwa Masjid Agung Buntut Pesantren adalah salah satu masjid tertua di Cirebon. Berarti identification-nya Masjid Agung adalah sebuah masjid tertua. Nah, itu identification. Bahwa yang akan digambarkan, yang akan diceritakan ciri-cirinya dalam teks tersebut adalah sebuah masjid, a mosque. Baru kemudian setelah itu di paragraf-paragraf berikutnya adalah description, yaitu adalah ciri-ciri dari benda, tempat yang tadi disebutkan di awal. Di situ tadi banyak saja ciri-cirinya. Ada bagian-bagian masjid yang disebutkan, kemudian juga ada waktu, zaman kapan dibangunnya, dan seterusnya. Okay. Now, the linguistic features or bahasannya. Kalau dilihat dari kebahasannya, banyak sekali hal-hal yang sering muncul dalam teks deskriptif, terutama beberapa hal berikut ini. Simple present tense. Kita tahu bahwa dalam menceritakan sesuatu, describing something, we always talk about something permanent, sesuatu yang sifatnya permanen. Dari kemarin, sekarang, sampai nanti, pasti ciri-cirinya seperti itu, tidak berubah. Makanya kita biasanya menggunakan simple present tense dalam teks deskriptif. Kemudian yang kedua, adjectives, kata sifat. Kata sifat banyak digunakan dalam deskriptif teks karena biasanya ini menyangkut tentang benda. Sedangkan benda biasanya disifati, diberikan ciri-ciri menggunakan kata sifat. Maka tidak aneh kalau di descriptive text banyak sekali kata sifat yang digunakan. And then nouns or noun phrases, kata benda atau frasa kata benda. Ini juga sama, banyak disebutkan dalam teks deskriptif karena memang yang diceritakan, yang digambarkan ciri-cirinya adalah benda. Apakah itu berupa orang atau hal, sesuatu, atau tempat. And then the last one is passive voice, kalimat pasif. Kalimat pasif sering digunakan biasanya kalau kita menceritakan dalam posisi benda. Kita menekankan ke objeknya, bukan siapa yang melakukannya, tapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan terhadap benda tersebut. Misalkan tadi disebutkan bahwa masjid itu dibangun pada zaman Kiai Abdul Jamil, kepemimpinan Kiai Abdul Jamil, atau masjid itu terletak di pesantren, terletak di Kabupaten Cirebon. Nah, itu semuanya adalah bentuk kalimat pasif. Okay, now let's have a look at the text one more time. Kita lihat lagi teksnya berikut ini. Nah, di sini sudah ada beberapa teks yang diwarnai dengan warna yang berbeda. Warna merah ini menunjukkan identification, sedangkan warna biru tua ini menunjukkan descriptions. Kita lihat di sini identification ada di paragraf pertama. The Grand Mosque of Buntut Pesantren, or also known as Masjid Agung Buntut Pesantren, is probably one of the oldest mosques in Cirebon. Nah, ini adalah bagian identification-nya. Kemudian berikutnya di ciri-ciri ada there is no dome on top of this mosque. Lalu ada lagi, the rooftop resembles the one which is usually found on a Hindu temple. Berikutnya ada juga, there are 5 staircases that symbolize the 5 pillars of Islam. There are 9 doors which lead to the inner part of the mosque.
Dan yang terakhir di sini ada on the sides of the mosque there are 2 rooms, one on each side. Nah, ini semuanya descriptions atau gambaran, ciri-ciri dari apa yang disebutkan di awal, yaitu the Grand Mosque of Buntut Pesantren, Masjid Agung Buntut Pesantren. Oke, di sini bagian generic structure sudah disebutkan, dan ini sudah jelas tujuannya atau social functionnya adalah untuk menggambarkan, to describe the Grand Mosque of Buntut Pesantren, menggambarkan ciri-ciri Masjid Agung Buntut Pesantren. Tapi kalau kita lihat apa ciri-ciri kebahasaannya atau linguistic features. Okay, now for the practice, please give examples from the text for the following linguistic features. Dari teks yang sudah dibahas tadi, silakan dilihat kira-kira contoh yang sesuai dengan ciri kebahasaan berikut ini mana saja. The first one is the simple present tense. Silakan cari contoh dari teks yang tadi, mana yang termasuk ke dalam ciri kebahasaan simple present tense. And then the second one, adjective, kata sifat. Silakan cari di teks tadi mana yang termasuk ke dalam kata sifat. And then the third, noun or noun phrases, kata benda atau frasa kata benda. Silakan dilihat yang mana yang termasuk benda, kata benda atau frasa kata benda dari teks tersebut. And then the last one, passive voice or kalimat pasif. Dari teks tadi yang sudah disebutkan, yang sudah dibacakan oleh saya tadi, mana kira-kira kalimat yang masuk ke dalam kategori kalimat pasif. Silakan seperti biasa tuliskan jawabannya dalam kolom komentar. Silakan kirim ke email atau ke nomor WA saya. Thank you very much for your attention, and we'll see you again next time. Goodbye.